Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pesan Allah kepada Nabi Uzair. Ada 3 pesan Allah. Pertama menyangkut dosa, yang kedua menyangkut rizki, dan yang ketiga menyangkut musibah. Nabi Uzair ini salah satu dari 124.000 nabi. Nabi itu jumlahnya 124.000. Tapi yang wajib diketahui oleh kita itu hanya 25. Di antara nabi 124.000 tadi ada 313 rasul. Nabi Uzair ini adalah salah satu dari yang 124.000 sekaligus bagian daripada 313 rasul. Beliau adalah salah satu nabi yang pernah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Setelah 100 tahun meninggal dunia, itu dibangkitkan kembali. Dalam riwayat, Nabi Uzair itu ketika beliau berjalan-jalan di satu perkampungan yang hancur, perkampungan itu kemudian banyak sekali orang-orang yang meninggal dunia. Kemudian dia berpikir dan bertanya, bagaimana ya Allah bisa menghidupkan orang-orang yang seperti ini? Tulang belulang sudah berserakan dan sebagainya. Dia kemudian memikirkan tentang bagaimana Allah membangkitkan kembali orang-orang yang sudah mati itu. Ketika dia bertanya seperti itu, digambarkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 259, itu Allah kemudian mengutus malaikat Israel. Kata Allah, cabut nyawanya Uzair itu. Nyawanya Nabi Uzair dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel. Kemudian dia meninggal dunia. Setelah 100 tahun, Uzair kemudian kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya, Uzair, kamu berada di tempat ini berapa tahun? Uzair menjawab, hanya 1 hari. Selamat 100 tahun dia mengatakan 1 hari. Ini sama dengan Ashabul Kahfi, hampir mirip. Ashabul Kahfi itu dalam Al-Quran digambarkan 300 tahun ditambah 9 tahun. Ini menggambarkan kalau 300 tahun itu menghitungnya dengan kalender Masehiya, dan kalau 300 ditambah 9 tahun menghitungnya dengan kalender Qamariyah atau disebutnya tahun Hijriyah. Itu ketemu hitungannya. Mereka dihidupkan, mereka dimatikan 300 tahun. Setelah itu kemudian dibangunkan oleh Allah, dan ternyata semua alam sudah berubah, uangnya sudah berubah, sudah enggak laku lagi. Anjing yang mengikuti mereka semua menjadi tulang belulang. Semua jadi tulang belulang. Termasuk Nabi Uzair ini dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Ketika ditanya, berapa hari kamu di sini? 1 hari. Tidak, kata Allah. Allah memberikan gambaran dalam surat Al-Baqarah. Saya catat khusus. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Bagaimana ya Allah Ta'ala menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal, yang berserakan ini tulang belulangnya? Yang bertanya tentang bagaimana Allah menghidupkan kembali itu tidak hanya Nabi Uzair, ternyata termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam bertanya, ya Allah, gimana sih engkau tuh menghidupkan kembali orang yang mati? Allah kemudian nanya lagi kepada Nabi Ibrahim, emang kamu gak percaya sama saya? Bukan.
Bukan, kata Nabi Ibrahim, bukan saya nggak percaya, supaya hati saya semakin tenang dan semakin yakin kalau Engkau Maha Kuasa. Maka Allah nyuruh Nabi Ibrahim, coba kamu ambil itu binatang dari sejenis angsa atau ayam, suruh dipotong-potong oleh Nabi Ibrahim, taruh di setiap sudut gunung itu. Setelah itu kata Allah, panggil. Begitu dipanggil oleh Nabi Ibrahim, semua tulang belulang daging-daging tadi terbang semua, menyatu jadi satu. Meskipun dicampur aduk, tapi kemudian dia masing-masing menyatu dalam asli ayam atau angsa itu. Kemudian Nabi Ibrahim baru meyakini Allah memang Maha Kuasa. Nabi Uzair ketika jalan-jalan di satu perkampungan, yang perkampungan itu telah dilanda musibah yang cukup berat, dan kemudian masyarakatnya meninggal dunia, bahkan sudah berserakan tulang belulangnya, Nabi Uzair bertanya, bagaimana Allah bisa menghidupkan orang-orang begini kan? Tulang belulang sudah pada hancur-hancur begitu. Akhirnya Nabi Uzair dicabut nyawanya oleh malaikat Israel selama 1 tahun, dihidupkan kembali. Ditanya berapa hari? 1 hari. Tidak, kata Allah. Allah memberikan gambaran di sini. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Allah mematikan Nabi Uzair selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Qala kam labith? Berapa hari kamu di sini? Nabi Uzair menjawab, qala labithu yauman aw ba'da yaum, sehari atau setengah hari saya ada di sini. Qala, kata Allah, bal labitha mi'ata 'amin. Kamu itu telah dimatikan selama 100 tahun di tempat ini. Fanzur ila ta'amik wa syarabik. Coba lihat, itu makananmu masih utuh, minumanmu juga masih utuh. Tapi lihatlah himarmu. Ini kendaraannya Nabi Uzair. Lihat himarmu. Walinaj'alaka ayatan linnas. Himarnya Nabi Uzair sudah mati dan menjadi tulang belulang. Engkau dihidupkan kembali, Nabi Uzair. Maka Nabi Uzair semakin yakin Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Wanzur ilal 'idhami kaifa nusizuha summa naksuha lahma. Tulang belulangnya sudah berserakan, kemudian kami bungkus kembali, kata Allah, dengan daging, dan kami jadikan lagi dia menjadi binatang himar itu sempurna. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ketika menyaksikan itu, Nabi Uzair kemudian yakin betul Allah memang Maha Kuasa atas segalanya. Nabi Uzair kemudian diberikan wasiat oleh Allah. Kata Allah, qila auhallahu ta'ala ila Uzair an-nabi. Sebelum saya ke sini, Nabi Uzair itu nabi yang kemudian menghimpun kembali Taurat. Taurat sudah hilang dari peredaran. Nabi Uzair hidupkan kembali oleh Allah, maka dia bisa mengingat kembali dengan ucapannya. Seluruh Taurat itu bisa keluar dari pikirannya, diucapkan dan ditulis kembali Taurat itu. Dari keberhasilannya mengumpulkan kembali Taurat ini, kemudian orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Makna anaknya Allah ini awalnya hanya menjadi simbol atau kehormatan bagi Uzair, karena begitu hebatnya dia bisa mengumpul kembali Taurat, maka orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Karena yang lain semua diam dan membiarkan paham ini berlanjut, akhirnya kemudian menjadi hakiki bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Ini yang digambarkan dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu Uzairullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Wa qalatin Nasara Masih ibnullah. Orang-orang Nasrani Al-Masih anaknya Allah. Padahal itu adalah ucapan-ucapan orang dahulu yang salah. Ucapan-ucapan ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kepada Uzair Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat.
Auhallahu ta'ala ila Uzair an-nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu atau wasiat kepada Uzair. Faqala azza wa jalla, kemudian Allah menyampaikan kepada Uzair, ya Uzair, wahai Uzair, idza adnabta dzamban shaghiran, kalau kamu pernah berbuat dosa yang kecil, fala tanzur ila sigharihi, maka jangan engkau pandang kecilnya dosa itu. Dosa yang kecil itu, Pak, dosa yang tidak ada ancamannya. Kalau dosa-dosa besar itu rata-rata ada ancamannya jelas. Membunuh, berzina, meminum khamr, berjudi, semua ada ancamannya. Tapi dosa-dosa kecil seperti mengejek, bercanda berlebihan, itu perbuatan-perbuatan dosa, tapi tidak ada ancamannya, maka disebut dosa kecil. Oleh Allah dikatakan kepada Uzair, ketika engkau berbuat dosa kecil, kata Allah, jangan pandang dosa kecilnya itu. Tapi aidzalika dzab wanzur ila man adnabta lahu, kata Allah kepada Uzair, tapi pandanglah kamu itu berbuat dosa kepada siapa. Jangan pandang, jangan remehkan dosa kecil. Tapi pandanglah kamu berdosa kepada siapa. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha rahman, maha rahim, pengasih dan penyayang, memberikan segala sesuatu kepada kita. Apa yang kita minta diberikan semuanya. Bahkan belum kita minta sudah dikasih. Orang yang memberikan semuanya kepada kita itu kemudian kita buat dosa kepadanya. Kalau saya umpamakan begini, Mang Yanuar ini wong Palembang, Pak, kawan kita juga. Pak Yanuar ini semuanya diberikan fasilitas oleh pimpinannya, diutamakan semua, diberi sebelum dia minta. Jabatan dikasih, pangkat dikasih, semuanya dikasih, bahkan fasilitas lain dikasih. Kira-kira tega enggak kalau kita berbuat dosa pada orang itu? Enggak bakal tega kita. Enggak bakal tega. Berbuat sekecil apapun, berbuat dosa kepada orang yang telah memberikan segala. Maka di sini memberikan gambaran betapa Allah mengajarkan kepada Uzair, jangan lihat kecilnya dosa, kata Allah, tapi lihatlah siapa kamu berbuat dosa itu kepada siapa? Kepada Allah yang memberikan segala. Masya Allah. Jangan pandang kecilnya dosa, tapi pandanglah kita berdosa kepada siapa? Kepada Allah. Siapa Allah itu? Allah yang telah memberikan segalanya pada kita. Kok kita tega-teganya berbuat dosa? Jangan sampai. Uzair sudah diingatkan kepada kita sekalian. Wa idza asabaka khairan yasiru, dan yang kedua, kalau kamu mendapatkan kebaikan yang sedikit atau rizki yang sedikit, rizki yang sedikit itu gimana ya? Ya, pangkatnya belum naik, nanti akan naik. Saya kok belum naik. Dapat jobnya ternyata yang kering. Hati-hati, job basah itu kalian kalau tenggelam bahaya juga. Job yang basah malah tenggelam, wah bahaya. Mendingan job kering, kan enak kalau job kering itu nggak pernah tenggelam. Bahaya kalau tenggelam kita tuh, bahaya. Kata Allah, jangan melihat rezeki yang kecilnya itu, jangan melihat itu, tapi lihatlah siapa yang memberi rezeki. Siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjanjikan kepada kita kalau kita bersyukur kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid.
Ayat ini Pak, orang hafal semua. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tapi siapa yang kufur, Allah Maha pedih siksanya. Tapi disuruh bersyukur susah banget. Susah suruh bersyukur. Bisanya ngeluh terus. Maka kata Allah, jangan pandang rezeki yang kecil itu, tapi pandanglah siapa yang telah memberikan rezeki. Ketika dengan rezeki yang kecil itu kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang lebih besar lagi. Ini janji Allah. Allah dalam Al-Quran dikatakan la yukhliful mi'ad, tidak pernah dia sulaya. Sulaya itu apa ya? Ingkar. Tidak pernah ingkar dengan janji. Kadang-kadang lupa bahasa ininya nih. Tidak pernah ingkar dengan janji Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Nikmatnya orang bersyukur. Masya Allah. Saya punya tetangga namanya Ibu Syaibah. Sering saya ceritakan di mana? Jangan-jangan di sini sudah saya ceritakan. Ibu Syaibah itu setiap yang menimpa dirinya dia bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Syaibah nggak punya apa-apa, hanya punya rumah kecil sepetak, lebar 3 meter, panjangnya 7 meter. Di situ dia makan, di situ dia tidur, di situ dia menerima tamu, di situ juga dia masak dan sebagainya. Dia punya piaraan ayam yang sedang beranak. Ayam itu masuk ke dalam rumahnya, kemudian naik ke atas meja makan. Oleh Ibu Syaibah digusah, us. Ternyata Ibu Syaibah ketika menggiring ayamnya suruh keluar tadi, induk ayam itu, mohon maaf, mengeluarkan kotoran dulu di atas meja makan, baru dia turun dan keluar. Apa yang dibilang Ibu Syaibah? Alhamdulillah kamu ayam memberi kesempatan saya untuk beribadah, mencuci yang najis. Coba kalau Ibu Syaibah tidak bersyukur tapi marah, kurang ajar kamu ayam, disuruh keluar malah berak dulu, dikejar ayamnya, udah lagi ngejar ayam kesandung dia jatuh lagi. Itu makna adzabil syadid Pak. Siksa Allah sangat pedih, cepatnya di situ. Nggak bersyukur, ayamnya hilang lagi, nggak balik-balik akhirnya. Double kerugiannya. Tapi ketika dia bersyukur, ayam tetap tenang, keluar tenang, dia mendapatkan pahala mencuci yang najis. Syukur. Itu gambaran nikmatnya orang bersyukur. Masya Allah. Dapat rezeki sedikit, alhamdulillah saya masih dipercaya di tempat ini. Lama sekali kita duduki jabatan ini, nggak pindah-pindah, belum naik juga pangkatnya. Alhamdulillah ternyata Allah mempercayakan saya untuk di tempat ini. Nikmat terus. Orang bersyukur itu nggak ada keluhannya, karena dia selalu bersyukur dan menikmati apa yang ada dalam kehidupan ini. Kata Allah, jangan lihat kecilnya rezeki itu, tapi lihatlah siapa yang memberi rezeki itu. Yang ketiga, ini pesan Allah kepada Nabi Uzair. Wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalfi kama la ashkuka ila malaikati idza su'idat ilayya masawika. Hai Uzair, kata Allah, kalau engkau mendapatkan musibah, bencana, kerugian, atau sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan pernah kamu mengadu kepada hamba-hambaku, kepada makhlukku. Karena aku juga tidak pernah mengadu kepada malaikat-malaikat itu ketika laporan tentang dirimu yang selalu berbuat salah sampai kepadaku. Saya tidak pernah menyampaikan kepada malaikat-malaikat, kata Allah. Tapi Allah mengampuni. Ini artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita, jangan pernah mengeluh kepada manusia. Enggak ada solusinya mengeluh pada manusia. Malah dapatnya ejekan iya. Waduh, dia cerita bagaimana hidupnya yang terpuruk, hidupnya ternyata mengalami kesulitan dan sebagainya. Cerita kepada orang lain, ternyata orang ini tidak memberikan solusi apa-apa. Kalau dia mau ikut prihatin dan sebagainya masih bagus, tapi kalau dia rasain lo, lebih bahaya lagi.
Tapi ketika kita menyampaikan aduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar atas semua yang kita rasakan. Ingat surat Alam-Nasrah. Di tengah-tengah ayat itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa Allah menyebut dua kali? Kata Allah, sesungguhnya pada setiap kesulitan yang kalian hadapi, setiap kesedihan yang kalian hadapi, di situ berbarengan di dalamnya adalah jalan keluar. Ada jalan keluar setiap kesulitan yang dihadapi, kata Allah. Kenapa disebut dua kali? Para mufassir menggambarkan pada setiap satu masalah yang kita hadapi, Allah akan memberikan minimal dua jalan keluar. Satu masalah, dua jalan keluar oleh Allah. Tapi karena kita emosi dulu, mengadunya kepada manusia, mengeluhnya kepada manusia yang lain yang tidak bisa memberikan solusi, akhirnya jalan keluar tadi tidak kita ketemukan. Coba kalau mengadunya kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, kok saya begini. Allah langsung bimbing kita untuk mendapatkan solusi jalan keluar, dan Allah akan menyelesaikan seluruh problem kita. Ini yang Allah sampaikan kepada Nabi Uzair. Kalau engkau mendapatkan sesuatu yang tidak enak, musibah disebutnya, atau bala, bencana, jangan mengeluh kepada orang lain, kata Allah. Jangan mengeluh kepada makhlukku, jangan, sampaikan kepada aku, kata Allah. Aku yang akan memberikan solusi ini. Dan aku sendiri gak pernah mengeluh kepada para malaikat ketika laporan kepadaku tentang keburukan. Enggak, Allah. Malah Allah kemudian menunggu ketika ada laporan kepada Allah tentang hambanya, tentang makhluknya, sesuatu yang tidak baik. Allah menunggu apa yang akan dilakukan oleh makhluknya itu. Kalau kita kemudian mengadu kepada Allah, Allah kemudian bangga dan kita akan diberikan jalan keluar. Allah malu kepada hambanya yang memohon kepadanya, kemudian Allah tidak mengabulkannya. Malu Allah. Karena itu tiga hal inilah yang dipesan Allah kepada Nabi Uzair, berarti juga dipesankan kepada umatnya, dan Rasulullah kemudian kembali menyampaikan dalam hadisnya. Ini menggambarkan bahwa kita pun mencoba untuk bisa melaksanakan tiga hal ini. Pertama, kalau kita mendapatkan rizki, jangan dilihat kecilnya rizki itu, tapi lihatlah rizki itu dari siapa. Yang kedua, kalau kita berbuat dosa yang kecil, jangan pernah dipandang kecilnya dosa itu, tapi pandanglah kepada siapa kita berdosa. Dan yang ketiga, kalau kita mendapatkan musibah, jangan pernah disampaikan kepada orang lain. Tunjukkan kalau kita itu orang yang tidak pernah mendapatkan ujian apapun dari Allah, karena kita tegar. Orang akan bangga melihat kita. Kamu kok hidupnya enak terus ya, nikmat terus. Iya, Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Tapi kalau kita menunjukkan kesengsaraan kepada orang lain, masih bagus orang bilang kasihan dia itu ya, kasihan, hanya bilang kasihan. Tapi yang lain syukurin. Jangan sampai. Tapi mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan solusi dan jalan keluar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk bisa melaksanakan ajaran-ajarannya, menjalankan akhlakul karimah, dan kita kemudian menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.